Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Anggi Sahara, NIM 0801192020. Tahukah Anda? Berdasarkan data WHO tahun 2016, penyakit diabetes adalah penyebab kematian tertinggi keempat di Indonesia. Tahun 2017, terdapat 425 juta orang pengidap diabetes di seluruh dunia, dan Indonesia menempati urutan ke-6 dengan jumlah pasien diabetes tertinggi. Kira-kira kenapa ya? Karena masyarakat Indonesia cenderung menyukai makanan dan minuman manis yang mengandung banyak gula. Salah satu contohnya yaitu nasi putih sebagai bahan makanan pokok masyarakat Indonesia, dengan indeks glikemik sekitar 70. Setelah mengonsumsinya, kadar gula darah bisa saja melonjak naik karena glukosa dari nasi putih. Jika tubuh tidak segera mengolah glukosa sebagai sumber energi, hal ini yang dapat menjadi pemicu penyakit diabetes. Selanjutnya, apa itu diabetes? Diabetes adalah suatu penyakit metabolik yang diakibatkan oleh meningkatnya kadar glukosa atau gula darah. Gula darah sangat vital bagi kesehatan karena merupakan sumber energi yang penting bagi sel-sel dan jaringan. Tipe penyakit diabetes. 1. Diabetes tipe 1, di mana sistem daya tahan tubuh menyerang dan menghancurkan sel beta di pankreas yang memproduksi insulin. 2. Diabetes tipe 2, di mana sel beta di pankreas tidak memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup, atau sel-sel tubuh tidak menunjukkan respon terhadap insulin yang diproduksi. 3. Diabetes gestasional, yakni diabetes yang terjadi saat kehamilan. 4. Diabetes tipe lain yang dapat timbul akibat kelainan hormon, imunologi, infeksi, atau genetik lainnya. Jika tidak dikelola dengan baik, diabetes dapat menyebabkan terjadinya berbagai komplikasi, seperti penyakit jantung koroner, stroke, bahkan obesitas, serta gangguan pada mata, ginjal, dan syaraf, dan dapat menyebabkan fluktuasi kadar gula darah dalam tubuh secara tiba-tiba. Tanda dan gejala diabetes: 1. Meningkatnya rasa haus, 2. Sering buang air kecil, 3. Rasa lapar yang ekstrim, 4. Turun berat badan tanpa sebab, 5. Kelelahan, 6. Pandangan kabur, 7. Luka lama yang sembuh, 8. Sering mengalami infeksi seperti pada gusi, kulit, dan vagina. Diabetes tipe 1 dapat berkembang pada usia berapapun, biasanya muncul selama masa kanak-kanak atau remaja. Diabetes tipe 2 dapat terjadi pada usia berapapun, walau lebih sering dialami orang yang berusia lebih dari 40 tahun. Seseorang dapat dikatakan mengalami diabetes apabila 1. Terdapat kadar gula darah puasa lebih dari 126 mg per dl, di mana puasa merupakan kondisi tidak adanya asupan kalori selama minimal 8 jam sebelum pemeriksaan. 2. Terdapat kadar gula darah lebih dari 200 mg per dl setelah dilakukan tes toleransi glukosa oral, di mana seseorang mendapat asupan gula darah dengan beban glukosa 75 gram. Ketiga, terdapat kadar gula darah sewaktu lebih dari 200 mg per dl yang disertai dengan keluhan klasik diabetes. 4. Terdapat kadar gula darah saat tes glycated hemoglobin test di atas 6,5%, menunjukkan pasien diabetes. Tes ini bertujuan untuk mengukur kadar glukosa rata-rata pasien yang selama 2-3 bulan ke belakang, yang terikat pada hemoglobin, yaitu protein yang berfungsi membawa oksigen dalam darah. Faktor resiko diabetes. Seseorang akan lebih mudah mengalami diabetes tipe 1 jika memiliki faktor-faktor risiko seperti 1. Memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 1. 2. Menderita infeksi virus. 3. Orang berkulit putih diduga lebih mudah mengalami diabetes tipe 1. 4. Bepergian ke daerah yang jauh dari khatulistiwa. 5. Diabetes tipe 1 banyak terjadi pada usia 4-7 tahun dan 10-14 tahun.
walaupun diabetes tipe 1 dapat muncul pada usia berapapun. Pada kasus diabetes tipe 2, seseorang akan lebih mudah mengalami kondisi ini jika memiliki faktor-faktor risiko seperti 1. Kelebihan berat badan, 2. Memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 2, 3. Kurang aktif, 4. Usia, 5. Menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi, 6. Memiliki kadar kolesterol dan trigliserida abnormal. Pencegahan diabetes. Diabetes tipe 1 tidak dapat dicegah karena pemicunya belum diketahui, sedangkan diabetes tipe 2 dan diabetes gestasional dapat dicegah yaitu dengan pola hidup sehat. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah diabetes diantaranya adalah 1. Mengatur frekuensi dan menu makanan menjadi lebih sehat, 2. Menjaga berat badan ideal, 3. Rutin berolahraga, 4. Rutin menjalani pengecekan gula darah setidaknya sekali dalam setahun. Pengobatan diabetes. Dalam penanganan diabetes, para ahli kesehatan menggunakan istilah 5 pilar yang mencakup 1. Edukasi. Edukasi yang dilakukan mencakup pemberian informasi mengenai perubahan gaya hidup yang dapat dilakukan berupa pemantauan gula darah mandiri, tanda dan gejala dari komplikasi yang dapat timbul, serta cara mengatasinya. 2. Pengaturan pola makan. Hal-hal yang perlu ditekankan adalah pentingnya keteraturan dalam pola makan, termasuk jadwal makan, jenis makanan, serta jumlahnya. 3. Olahraga. Penderita diabetes disarankan berolahraga secara teratur, setidaknya 3-4 kali seminggu selama minimal 30 menit. Jenis-jenis olahraga yang disarankan adalah seperti aktivitas aerobik seperti berjalan kaki, bersepeda, berlari, maupun berenang. 4. Obat-obatan. Pemberian obat-obatan pada penderita diabetes dapat mencakup obat minum atau suntik. 5. Pemantauan gula darah mandiri. Waktu yang dianjurkan untuk pemantauan gula darah mandiri adalah sesaat sebelum makan, 2 jam setelah makan, menjelang tidur, atau ketika mengalami gejala-gejala tertentu. Selanjutnya, mitos atau fakta. Yang pertama, diabetes pasti bergejala. Jawabannya yaitu mitos. Faktanya, tidak semua penyandang diabetes akan mengeluhkan gejala yang berat. Terdapat keadaan ketika gejala diabetes samar atau tidak terlalu jelas sehingga tidak disadari. Yang kedua, terdapat 2 jenis diabetes yaitu diabetes basah dan kering. Jawabannya yaitu mitos. Faktanya, tidak ada istilah diabetes basah dan diabetes kering. Mitos tentang diabetes ini salah dan tidak mencerminkan keadaan sakit diabetes yang sesungguhnya. Namun memang terdapat beberapa jenis diabetes yaitu diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, diabetes gestasional, dan diabetes tipe lainnya. Yang ketiga, orang tua diabetes, anaknya pasti diabetes. Jawabannya yaitu mitos. Mitos diabetes ini tidaklah tepat. Pasalnya, walaupun Anda memiliki orang tua dengan diabetes, Anda tidak akan mengalami hal yang sama. Menurut berbagai penelitian, faktanya diabetes dapat dicegah dengan pola hidup sehat, rutin berolahraga, dan menjaga berat badan ideal. Yang keempat, penderita diabetes tidak boleh mengonsumsi gula sama sekali. Jawabannya yaitu mitos. Faktanya, penderita diabetes masih diperbolehkan untuk mengonsumsi gula, tapi gula yang dikonsumsi harus dalam jumlah kecil, frekuensinya tidak terlalu sering, dan sesuai dengan asupan kalori yang dibutuhkan. Yang terakhir, penderita diabetes pasti harus menjalani amputasi. Jawabannya yaitu mitos. Faktanya, diabetes ini didasari dari kerusakan saraf yang merupakan komplikasi dari diabetes. Namun hal itu tidak selalu terjadi pada semua penderita diabetes. Teratur mengonsumsi obat dan menjaga kadar gula tetap terkontrol bisa mencegah kerusakan saraf akibat diabetes. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.